Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, hadir bersama kita secara fisik Dr. Ahmad Heriawan beserta Ibu, juga Dr. Randa Suharna Surapranata MT, dan juga secara virtual hadir membersamai kita Dr. Hidayat Nur Wahid dan juga Dr. Muhammad Sohibul Iman. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan dan hadir secara fisik Ketua Dewan Syariah Pusat Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat beserta seluruh jajaran, dan juga hadir bersama kita juga secara fisik Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Dr. Suswono beserta seluruh jajaran. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi beserta seluruh jajaran para wasekjen dan seluruh jajarannya, dan juga yang sama-sama kita hormati Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera Haji Mahfuz Abdurrahman, seluruh ketua bidang dan badan DPP, Kesetjenan dan tim KSP, juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan hadir membersamai kita Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini beserta para anggota DPR RI, dan hadir juga membersamai kita secara fisik Ketua MPR RI Ustadz Tifatul Sembiring, juga para ketua DPW di seluruh Indonesia serta seluruh jajaran DPTW dan DPTD seluruh Indonesia. Saya akan sapa dari mulai Aceh dulu ya, Sumatera bagian utara. Mana Sumatera bagian utara, lambaikan tangan. Sumatera bagian utara. Alhamdulillah, semangat Aceh luar biasa kemarin ya. Saya sudah tiba kembali di Jakarta. Mudah-mudahan semangat ini akan terus menyebar di berbagai belahan bumi Indonesia. Allahu Akbar. Juga Sumatera bagian selatan. Mana Sumatera bagian selatan? Lambaikan tangannya. Allahu Akbar. Turun lagi, Banjabar. Banjabar, lambaikan tangan Banjabar. Oh iya, Pak Dimyati. Ya. Kembali kepada Jati Jaya. Lambaikan tangan Jati Jaya. Baik. Kemudian BPW Santri. Santri kawasan Tenggara Indonesia, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali. Ya. Dan kemudian BPW Sulawesi. Sulawesi, mana Sulawesi, lambaikan tangan. BPW Kalimantan. Wah, Kalimantan nih ya. Dan terakhir BPW
Indonesia bagian timur. Mana Indonesia bagian timur? Allahu Akbar. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung dan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati, saya banggakan, dan seluruh kader serta simpatisan Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan hadir juga bersama kita dari PIP dari berbagai negara. Insan media yang saya hormati, saya banggakan, hadirin saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, puji syukur tentu kita perlu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang sungguh sangat luar biasa. Hari ini kita bisa hadir bersama-sama secara fisik dan secara virtual dalam rangka menyelenggarakan 19 tahun Milad Partai Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan insya Allah ini akan menjadi sebuah starting point al-muntolak untuk kita semangat menyongsong kemenangan pada masa-masa yang akan datang. Allahu Akbar, merdeka. Selawat sering salam semoga senantiasa terlimpah curah atas kedua kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita sepanjang masa, begitu juga kepada keluarga besar beliau, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saya apresiasi betul kepada Ketua DPP Bidang Seni dan Budaya. Mana Ketua? Wah, paling ujung ini. Kita beri aplaus. Yang telah menginisiasi terselenggaranya kegiatan ini sejak awal. Udah hampir 1 bulan barangkali ya. Pertengahan Ramadan kita menyelenggarakan starting kick off dari Milad ini dan kita puncaknya pada hari ini. Sungguh sangat luar biasa. Membuat kita semua yang hadir pada hari ini diajak bukan hanya sekedar semarak memperingatinya, namun juga untuk merefleksikan secara mendalam perjalanan 19 tahun Partai Keadilan Sejahtera dalam melayani dan membela rakyat Indonesia. Masih dalam suasana Syawal, saya atas nama pribadi dan juga atas nama Presiden PKS mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khairin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima seluruh amal ibadah Ramadan kita dan insya Allah kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau Habib tadi bawa pantun, saya akan memberikan pantun juga. Ikan bawal diasinin. Masak pindang pakai ikan patin. Bulan Syawal saling maafin, ya. Ibadah kita kudu ditingkatin. Ini karena kita berada di Betawi, jadi pantunnya pantun Betawi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang berbahagia. Pada tahun 1998, dari rahim reformasi Partai Keadilan dilahirkan. 2002 berdasarkan Munas Istimewa, Partai Keadilan melebur menjadi Partai Keadilan Sejahtera. 19 tahun usia PKS, kita terus berjuang dengan membawa ruh perjuangan reformasi tahun 1998 untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Semangat untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis. Semangat untuk mewujudkan pembangunan bangsa yang lebih adil, sejahtera dan bermartabat. Semangat reformasi tahun 1998 ini harus tetap kita jaga. Setuju? Dalam situasi ekonomi dan sosial politik nasional yang tampak semakin suram akhir-akhir ini, semangat reformasi tidak boleh padam. Kita harus menyalakan kembali semangat itu agar api perjuangan menyala di hati dan pikiran kita, di hati dan pikiran seluruh rakyat Indonesia.
para guru dan pendiri partai kita pernah menyampaikan nasihat yang penting bagi kita semua. Nahnu minhum, nahnu ma'ahum, nahnu walahum. PKS adalah bagian yang tak terpisahkan dari rakyat Indonesia. PKS harus selalu berdiri bersama rakyat Indonesia. Dan PKS harus senantiasa berjuang demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Oleh karena itu kader-kader PKS harus menjadi pejuang-pejuang sejati. Seorang pejuang adalah mereka yang pundaknya tak pernah lelah memikul beban perjuangan. Mereka adalah orang-orang yang ketika berdoa tidak meminta diringankan beban perjuangannya. Tetapi mereka meminta untuk diberikan pundak yang lebih kuat, untuk sanggup memikul beban perjuangan yang lebih berat. Mereka adalah kader-kader yang siap berjuang membangun Indonesia, di kota sampai di desa-desa, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Allahu Akbar. Para pejuang sejati adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak pernah mencari keuntungan materi, dan bahkan keuntungan pribadi. Mereka lah orang-orang yang bekerja paling keras, berkorban paling banyak, bekerja dengan ikhlas, bergerak tak kenal lelah, hingga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasilnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya banggakan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, kita masih merasakan berbagai permasalahan. Keakraban kita sebagai sesama anak bangsa kadang terusik dan tercerai-berai. Akal sehat kita sebagai manusia rasional tak lagi bisa bernalar. Di tengah-tengah masyarakat yang terbelah, ada narasi yang seolah-olah ingin membenturkan sesama anak bangsa. Narasi yang provokatif, yang mencederai kerukunan hidup sesama anak bangsa. Kita merasakan akhir-akhir ini ada propaganda yang begitu bising didengungkan oleh para pendengung, bahwa menjadi seorang muslim yang taat itu tidak bisa sekaligus menjadi warga negara yang taat. Menjadi seorang yang religius tidak bisa menjadi seorang nasionalis. Atas nama nasionalisme, mereka sematkan stigma radikalisme kepada sesama anak bangsa. Atas nama Pancasila, mereka sematkan tuduhan ekstremisme kepada sesama warga negara. Bukankah para pendiri bangsa kita, Soekarno, Hatta, telah meletakkan dasar-dasar konsensus bernegara sebagai alat untuk mempersatukan bangsa? Pancasila lahir sebagai common platform, kalimatun sawa, untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote. Hari-hari ini kita menyaksikan Pancasila tidak lagi menjadi konsensus pemersatu bangsa, sebagaimana telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Pancasila telah disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk memecah belah persatuan bangsa. Atas nama Pancasila, hegemoni kekuasaan merusak kehangatan percakapan warga negara. Mengadu domba sehingga terjadi keterbelahan yang semakin menganga. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, hari-hari ini rakyat Indonesia juga menyaksikan secara kasat mata atas nama wawasan kebangsaan dan cinta Indonesia, para pejuang anti korupsi ramai-ramai disingkirkan. Menyaksikan fakta ini, rasa keadilan rakyat pun semakin terkoyak-koyak. Kesadaran nurani publik tersakiti karena ketika agenda pemberantasan korupsi dilemahkan, di saat yang sama dana bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat yang terdampak pandemi justru dikorupsi habis-habisan oleh para pejabat negara yang korup. Saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang saya banggakan, publik menjadi bertanya-tanya,
Apakah integritas dan sikap anti korupsi bukan sikap yang Pancasilais? Bukan sikap cinta NKRI. Jadi jangan sampai hanya karena segelintir oknum yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi, institusi KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi lemah. Jika itu terjadi, maka rakyatlah yang dirugikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air serta keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Seringkali rasa cinta tanah air hanya sebatas jargon dan kata-kata. Bagi PKS, nasionalisme itu harus berdimensi dua hal sekaligus. Nasionalisme simbolik dan juga nasionalisme substantif. Baik nasionalisme simbolik maupun substantif sama-sama penting. Mencintai Indonesia sebagai identitas kebangsaan adalah nasionalisme simbolik. Kita bangga tadi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita juga tadi hormat pada bendera. Kita juga melafalkan secara fasih dan hafal Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun yang tidak kalah penting adalah nasionalisme substantif. Bagaimana nasionalisme kita itu terwujud dalam sikap, terwujud dalam tindakan, dan juga dalam kebijakan dan garis perjuangan partai kita. Nasionalisme substantif PKS tercermin dalam 4 level misi PKS sebagaimana tercantum dalam platform pembangunan PKS. Ini mungkin dikoreksi nanti Kang Harna, karena Kang Harna ini ahli platform, jadi kalau salah-salah nanti koreksi aja Kang. Yang pertama adalah misi pembinaan. Ya, rasa cinta PKS kepada bangsa Indonesia tercermin dari tekad kuat PKS untuk membentuk, mencetak, dan melahirkan para pemimpin bangsa yang memiliki karakter bersih, peduli, dan profesional. Bersih artinya kader-kader PKS harus memiliki kredibilitas moral dan konstitusional yang kokoh. Secara moralitas bersih artinya tidak ada cacat dari sisi perilaku, dari sisi akhlak dan etika. Secara konstitusional kokoh artinya memiliki nasionalisme yang tinggi, tidak ada cacat atau kasus hukum yang melilitnya. Peduli artinya kader-kader PKS harus memiliki kredibilitas sosial dan organisasional yang baik. Kader PKS harus memiliki modal sosial yang mumpuni, dipercaya oleh lingkungan dan masyarakat sekitar, dan di saat yang sama memiliki keterikatan yang baik dengan aturan-aturan Partai Keadilan Sejahtera. Tahu aturan main. Profesional artinya kader-kader PKS harus memiliki kapasitas bekerja yang handal dan dapat diandalkan. Dalam bekerja mengedepankan prinsip ihsan atau profesional, sehingga karya-karyanya yang berprestasi dan selalu menginspirasi. Menjadi kader yang bersih, peduli, dan profesional adalah manifestasi dari karakter inti seorang pejuang. Mari kita ingat nasihat dari Dr. Muhammad Hatta, pahlawan proklamator, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun beliau mengingatkan, namun tidak jujur itu sikap yang sulit diperbaiki. Maka 3 karakter inti inilah yang harus menjadi jati diri kader-kader Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS. Yang kedua, misi kelembagaan. Misi kelembagaan adalah manifestasi cinta PKS kepada Indonesia yang diwujudkan dalam prinsip tata kelola partai yang baik atau good political party governance. Terima kasih kepada jajaran Sekjen yang terus menyempurnakan bagaimana pelayanan-pelayanan secara administratif untuk mewujudkan good political party governance. Hari-hari ini kita menyaksikan betapa partai politik mengalami kemerosotan kepercayaan dari masyarakat.
Tentunya ini yang menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Bagi PKS ini adalah tantangan sekaligus peluang. Inilah ruang pembuktian bagi kita untuk bisa merebut kembali kepercayaan publik dari masyarakat Indonesia. Allahu Akbar. Oleh karena itu salah satu ikhtiar kita adalah membangun budaya tata kelola organisasi partai yang baik. Kita harus bangun budaya transparan. Kita harus bangun budaya akuntabel dan kita harus bangun partisipatif. Sikap terbuka, tanggung jawab dan partisipatif ini akan mengikis rasa curiga dan ketidakpercayaan publik. Kita harus sampaikan secara terbuka apa-apa agenda-agenda program-program kita. Libatkan seluruh stakeholder masyarakat, lintas agama, lintas organisasi, lintas politik sehingga terjadi titik temu dan sikap dewasa terhadap berbagai perbedaan. Bagi PKS, konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI semua sudah selesai dan itu terus disosialisasikan oleh para anggota dewan, ya, sehingga insya Allah saatnya sekarang ini justru kita merealisasikan dalam sikap, tindakan dan garis perjuangan Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar. Yang ketiga adalah misi kebangsaan. Manifestasi misi kebangsaan PKS adalah komitmen perjuangan PKS untuk hadir memperjuangkan kehendak, kepentingan dan hak-hak rakyat. Sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan atau oposisi, maka PKS harus menjadi kekuatan yang terdepan dalam mengartikulasi dan resonansi aspirasi-aspirasi publik. Semua bidang, badan, dan fraksi, ya, ini saya sangat berharap harus proaktif menyatakan sikap politiknya. Dan alhamdulillah ini sudah dilakukan oleh bidang-bidang dan oleh badan, termasuk juga fraksinya sudah atraktif, luar biasa, ya, baik di DPR maupun MPR. Ya, karena saya terlibat juga di badan kajian MPR, itu sangat atraktif dalam diskusi-diskusi yang sangat mendalam. Ini semua terlibat secara intensif dengan isu-isu publik sehingga insya Allah peran advokasi publik PKS nampak menjadi tumpuan dan harapan publik. Sikap oposisi PKS bukan sikap asal beda atau asal bunyi, tetapi sikap politik PKS harus didasarkan kepada pemikiran yang kokoh dan rasional. Sikap oposisi PKS dibangun atas dasar aspirasi publik yang terbangun dari gerakan sosial masyarakat di akar rumput. Para anggota Dewan PKS sekali lagi harus turun ke lapangan, membangun dan mengorganisasi komunitas berbasis isu dan agenda yang akan diperjuangkan. Sehingga hubungan antara anggota Dewan dan juga konstituennya terbangun karena alasan ideologis dan intelektual. Selain itu PKS menjalankan politik kebangsaan. PKS berkomitmen untuk menempatkan kepentingan politik bangsa di atas kepentingan partai dan golongan. Selama Ramadan kemarin alhamdulillah ya kita hampir menyelesaikan seluruh silaturahim bersama partai-partai politik. Dan alhamdulillah dilengkapi setelah Ramadan selesailah sudah dengan komunikasi politik dengan seluruh partai-partai politik. Di sana saya, Sekjen dan rombongan menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di PKS, perubahan lambang, perubahan mars, perubahan himne, dan juga berusaha mencari titik-titik temu dan berupaya untuk bersinergi apa yang akan dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah bidang badan juga mensupport, fraksi DPR RI juga mensupport ikut serta sehingga apa yang terjadi dalam silaturahim kebangsaan kemarin alhamdulillah banyak mendapat apresiasi bukan hanya dari kader-kader PKS tetapi dari seluruh masyarakat bahkan juga dari berbagai partai politik. Mudah-mudahan ini akan terus kita lanjutkan silaturahim kebangsaan ini dengan juga bersilaturahim kepada berbagai elemen bangsa lainnya.
Kepada MUI kita sudah bersilaturahim, kepada Dewan Dakwah Islamnya Indonesia kita sudah bersilaturahim. Insya Allah pekan depan kita akan jadwalkan dengan PP Muhammadiyah dan juga berikutnya dengan NU, ya, PBNU. Mudah-mudahan juga akan silaturahim dengan PGI, KWI, Walubi, dan termasuk tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Agenda silaturahim kebangsaan ini menurut saya sangat penting dilakukan oleh PKS. Oleh karena itu saya menerbitkan Inpres yang kiranya ini bisa juga menjadi semangat yang sama di tingkat wilayah, daerah, cabang, bahkan sampai DPR dengan semangat. Saat inilah kita menerapkan politik silaturahim. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Karena kita menyadari betul dengan politik silaturahim paling tidak ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, ini sebagai manifestasi Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat sekalian alam tidak boleh hanya menjadi jargon dan slogan, tetapi harus terrealisasikan dalam sikap dan tindakan. Silaturahim kebangsaan ini adalah salah satu manifestasi tersebut. Kita harus rajin berkomunikasi, kita harus rajin bersilaturahim dengan berbagai elemen kebangsaan. Yang kedua, kita juga melakukan mitigasi stigma partai. Karena bisa jadi stigma-stigma yang seolah-olah bertebaran di tengah masyarakat itu tidak terjadi dengan sesungguhnya, hanya traumatik kita, ya. Silaturahim kebangsaan ternyata menjadi salah satu ikhtiar untuk memitigasi berbagai stigma yang dilekatkan oleh orang-orang yang tidak menginginkan keberadaan PKS dan tidak ingin PKS menjadi besar. Kemarin saya mendapat nasihat-nasihat dari para ulama tengku-tengku di Aceh. Apa yang disampaikan diantaranya, apa stigma-stigma yang ditujukan kepada PKS ternyata bukan dari dayah. Ternyata pesantren-pesantren tidak mengungkapkan itu. Lalu dari mana stigma itu muncul? Bisa jadi dari orang-orang yang memang tadi tidak ingin PKS menjadi besar. Oleh karena itu, ini saran dari tengku-tengku itu, jangan ragu-ragu kita semua untuk datangi dayah-dayah. Datangi pesantren-pesantren, datangi menasah-menasah, dan kita lakukan silaturahim ini ke berbagai elemen bangsa. Saya yakin dengan silaturahim kebangsaan ini akan mencairkan ketegangan-ketegangan politik, membuka keran-keran komunikasi politik yang tersumbat dan mengikis prasangka-prasangka buruk antar anak bangsa. Oleh karena itu, silaturahim kebangsaan ini harus sering kita lakukan di berbagai level kepemimpinan. Di pusat sudah dilakukan. Alhamdulillah saya apresiasi juga DPW sudah melakukan sebagian, ya. Juga DPD, bahkan sampai DPC dan DPRA. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Yang ketiga, dari silaturahim juga kita mendapatkan ternyata ada moderasi sikap politik, ya. Silaturahim kebangsaan juga akan menjadi sikap politik kita yang semakin moderat. Karena dengan silaturahim kebangsaan kita membangun titik temu dengan berbagai elemen bangsa dan menghormati berbagai perbedaan. Kalau ternyata dipertemukan juga nggak mungkin kan, dan mungkin akhirnya menjadi sikap politik yang berbeda, ya ini kita tasamuh dan kita rasa hormat kita juga akan berikan. Ya, seperti halnya ada beberapa waktu yang lalu ada sikap partai yang tidak mau berkoalisi dengan PKS. Silakan saja itu sikap politik, ya. Dan PKS akan tetap bagaimana dengan jati dirinya, tapi tidak melepaskan silaturahim dengan berbagai elemen bangsa. Sehingga dengan itulah kita akan bisa insya Allah membangun demokrasi yang lebih kokoh dan lebih kuat di negeri kita tercinta Indonesia. Dan yang keempat, ini manfaat dari silaturahim yang dirasakan oleh saya dan teman-teman di DPP, ternyata dengan silaturahim itu terjadi relaksasi politik. Akhir-akhir ini politik kita semakin terpolarisasi karena akibat Pilpres 2014, 2019, seolah masyarakat terbelah. Kondisi polarisasi politik ini tentu tidak bukan kondisi yang ideal. Ya, oleh karena itu dengan
silaturahim ternyata ini bisa meminimalisir berbagai keterpecahan dan pertikaian sesama anak bangsa. Silaturahim kebangsaan adalah ikhtiar untuk memberikan keteladanan. Di tengah perbedaan pandangan, politik yang terbelah, kita masih bisa membangun berbagai macam kesamaan pandangan sebagai anak bangsa. Ya, kepada Partai Golkar kemarin, kita berharap memberikan support dan dukungan terkait dengan janji politik kita, bahwasanya kita berjanji agar kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 di bawah 150 cc dihapuskan pajak kendaraan bermotornya, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Ya. Dan di samping itu juga kita berharap agar supaya dalam suasana COVID-19 ini ada juga kita berkeinginan agar PTKP, penghasilan tidak kena pajak, kita ditingkatkan dari 4,8 juta menjadi 8 juta rupiah. Sehingga 8 juta tidak kena pajak, dan itu akan menjadi saving power bagi masyarakat yang dalam suasana COVID-19 ini mereka kesulitan dalam sisi-sisi ekonomi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Yang keempat yaitu visi misi peradaban. Islam adalah agama peradaban. Ia melingkupi seluruh dimensi kehidupan. Maka PKS meyakini bahwa dimensi Islam tidak sebatas masalah-masalah spiritual dan ibadah. Tetapi lebih dari itu, dimensi keislaman meliputi berbagai sektor kehidupan, yang salah satunya adalah membangun persaudaraan dan perdamaian di muka bumi ini. Nabi SAW memberikan contoh bagaimana dakwah dilakukan dengan sangat baik ketika membangun kota Madinah. Beliau menggagas apa yang disebut dengan Piagam Madinah atau Madinah Charter. Banyak ilmuwan barat yang menilai bahwa Piagam Madinah adalah warisan terbesar Islam dalam peletakan dasar cikal bakal negara modern. Piagam Madinah adalah konstitusi pertama dalam peradaban modern yang ditulis dan menjadi kontrak sosial dalam membangun masyarakat majemuk. Artinya Islam pada fase awal kelahirannya telah memberi contoh. Diplomasi dilakukan dengan menciptakan perdamaian di dalam kemajemukan warganya. Jika kita melihat kembali sosial historis Indonesia, para pendiri bangsa Indonesia di awal kemerdekaan menjadikan Islam sebagai prinsip dalam diplomasi Indonesia. Lihatlah Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Muhammad Nasir melakukan diplomasi ke Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Palestina untuk memperoleh pengakuan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, Indonesia adalah negara yang berdaulat dan bebas dari penjajahan Belanda. Alhamdulillah, dukungan negara-negara muslim di Timur Tengah sangat berperan besar dalam membuka jalan dukungan internasional di Majelis Permusyawaratan Bangsa-Bangsa. Nah, level misi keempat PKS inilah yang ingin menjadi kontributor peradaban sejalan dengan misi perjuangan para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa telah mengabadikan di dalam pembukaan UUD 45 bahwa salah satu misi terbentuknya Indonesia adalah menolak segala bentuk penjajahan. Juga menegaskan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan semangat inilah PKS selalu terlibat aktif dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian dunia. Maka bagi PKS dan bagi bangsa Indonesia, penjajahan dan kejahatan kemanusiaan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina adalah urusan bangsa Indonesia. Karena apa yang terjadi di Palestina adalah penjajahan yang harus dihapuskan di muka bumi. Sebagaimana amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. PKS mengapresiasi konsistensi pemerintah Republik Indonesia yang selalu menunjukkan keberpihakan mendukung kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Allahu Akbar. Ya, ini tadi katanya oposisi yang kontributif ya.
Walaupun tadi kita oposisi, tapi kalau kebijakannya adalah kebijakan yang benar, kita akan dukung. Juga kami mengapresiasi ya kepada MUI, PBNU, PP Muhammadiyah dan elemen-elemen bangsa lainnya yang telah memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina sebagai isu bersama. Atas nama kemanusiaan, keadilan dan persaudaraan, maka PKS akan terus berjuang mendukung hak-hak asasi dan hak kemerdekaan rakyat Palestina dan hak-hak perlindungan kemanusiaan di berbagai belahan dunia lainnya seperti Myanmar, Kashmir dan Xinjiang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang berbahagia, terakhir saya juga tentu ingin mengucapkan pada seluruh struktur partai dan kader serta simpatisan, selamat hari ulang tahun ke-19 Partai Keadilan Sejahtera. Semoga semakin terdepan dan kokoh membela dan melayani rakyat Indonesia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Terakhir saya ingin memberikan pantun, Ahad pagi pergi goes. Ini alhamdulillah nih pagi ini ada namanya PVR, PKS Virtual Race. Dan diikuti ini oleh 19.000 kader dan simpatisan PKS. Ya luar biasa. Makasih Mas Yoyo, ya Ketua Bidang Kepanduan yang sudah melaksanakan PVR dan acara-acara kegiatan lainnya. Jadi kembali ke pantun. Ahad pagi pergi goes, agar badan tetap sehat. Selamat HUT ke-19 PKS, kokoh melayani rakyat. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan pada kita untuk terus berjuang dan melayani rakyat Indonesia. Fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Berjalanlah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian adalah para pemenang. Insya Allah Allah akan berikan kemenangan di tahun 2024. Dan kita doakan pada pertemuan kita ini, saudara-saudara kita yang di Palestina, Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazal al-muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatun tayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai hadza haluna ya rab la yakhfa alaik. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal mihani wal fitan ma zahara minha wa ma batan baladina hadza khassah min buldanil muslimina ammah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.